Oke, tahun kedua, ini berapa RE beginning-nya nih? 30.000 kan RE beginning-nya? RE ending-nya berapa? 40. Oke. Berarti seharusnya si PTP ini mencatat sebesar kenaikan sebesar 10.000 itu. Tetapi di metode cost tidak dilakukan pada tahun akuisisi. Kan sisinya kan 40.000 dikurang 30.000 berapa? 10.000 kan? 10.000 ini kan 100%. Dari mana angkanya 10.000? Tadi ya, net income-nya berapa? 25.000. Dividennya 15.000. Selisih berapa? 10.000 kan? Nah, itulah digambarkan dengan RE. Maka nanti Anda hanya mengurangkan RE ending sama RE beginning. Jadi investasi di sini belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, di tahun kedua ya, baru ini apa? Di layar Anda kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, apa itu? Oke, di tahun kedua baru kita lakukan adjustment ya. 10.000 yang 80%-nya. Nah, ini tahun kedua cost method tadi. Ya. Tadi kan ada RE berapa tadi RE ending-nya 40.000 ya? RE beginning-nya 30.000 kan? Iya, Pak. Berarti ada selisih 10.000. Nah, 10.000 kalikan 80% dapat 8.000. Nah, makanya di tahun kedua untuk metode cost ada jurnalnya investment in S pada RE sebesar 8.000. Sampai sini bisa dipahami? Tapi kalau dia metode ekuitas nggak ada lagi jurnalnya yang ini. Karena dia udah sama investasinya sama ekuitas CS. Bisa dipahami? Oke ya, nanti ulang lagi ya. Berikutnya sama lagi jurnalnya untuk tahun kedua ya. Pasti ada dong keterangannya berapa net income-nya sekarang. Yang awalnya 25, sekarang 30 ya. Sama jurnalnya. Oke. Nah, ini untuk kertas kerja konsolidasi tahun kedua ya, atau setelah tahun akuisisi. Seperti ini gambarnya. Ya. Oke. Berarti ini tetap sama. Di tahun kedua tetap sama, kita tulis berapa investmentnya? 87.000. Ya kan? Nah, setelah kita adjust ya, bertambah 8.000 ya. Kemudian 95.000 kita eliminasi menjadi 95.000, menjadi 0 juga. Ya. RE beginning-nya pun bertambah ya. 8.000. Sini jadi 45 ya, sama kayak tahun pertama kita menggunakan metode ekuitas. Pak, berarti nanti di tahun kedua itu setelah tahun akuisisi berbeda lagi dong cost method sama equity method. Beda nggak kira-kira? Beda lagi ya. Nanti tahun berikutnya kita adjust lagi. Oke ya, tapi nanti di ujian ya Anda diperbolehkan menggunakan metode cost atau metode equity. Itu metode cost biasa ya, di mana kalau based on PSAK 65 si induk bisa milih metode cost, bisa milih metode ekuitas, atau ya bisa berdasarkan PSAK 55 trading atau available for sale. Nah, saya anggap ini selesai untuk metode cost. Bagaimana kalau dia trading? Nah, anggap ini trading ya. Berarti kalau trading kan kalau ada kenaikan, kita jurnal apa? Fair value adjustment pada unrealized gain loss income. Ya, income masuk ke mana? Masuk ke income statement bagian other income. Benar? Nah, sedangkan yang fair value adjustment ini kan akun sementara untuk apa namanya? Investment. Kalau dia debit bertambah ya kan? Kalau dia kredit berarti berkurang. Oke. Nah, di soal ini diasumsikan ya di akhir tahun ada kenaikan 88 juta. Dia berdasarkan trading. Oke, ini sama jurnalnya sebelumnya. Nah, untuk kenaikan 1 juta ini kita jurnal seharusnya kita jurnalnya apa? Fair value adjustment pada unrealized gain loss income, benar nggak? Iya. Nah, tapi itu harus kita eliminasi. Kita eliminasi berarti unrealized gain loss-nya, unrealized ini ya di debit, market adjustment atau fair value adjustment-nya di kredit 1 juta. Coba kita lihat di K3-nya, kertas kerja konsolidasinya. Unrealized ini masuk ke income statement 1.000. Ya. Pada sini nanti kita eliminasi 1.000. Sedangkan fair value adjustment-nya masuk ke investment. Tadi bukan 87 lagi, tapi sudah menjadi 88.
ya di neraca si P. Kita eliminasi ya menjadi 0. Itu kalau dia trading. Kalau dia available for sale gimana? Berarti kita awalnya mencatat fair value adjustment pada unrealized gain loss equity, benar nggak? Iya, Nah, Pak. ada nggak sekarang di income statement? Nggak ada. Berarti masuk mana dia? OCI, benar? Iya, Pak. Iya. Investment tetap sebesar 88. Tapi tadi sini tadi ada unrealized kan? 1000. Di sini ya. Masukkan kemana? Ke kolom OCI ya 1000. Oke? Nah, itu untuk cost ya, materinya cuma sedikit. Mudah-mudahan paham ya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal tadi ya, kita simulasikan. Mana dia? Oke. Hari ini metode ekuitas kan, Nak? Sekarang kita pakai metode apa tadi? Satu lagi? Cost. Oke. Lagi. Dengan soal yang sama. Oke. Berarti di mana bedanya, Nak? Di jurnal kan? Benar nggak? Nah, ini beda lagi. Apa kita tulis? Dividend in income, benar nggak? Dividen income. Oke? Oke. Dividen berapa sih dividen yang dibayarnya dividen? Dividen itu kan ada 20.000 ya? Ya kan? Berarti kita terima berapa 70%-nya? 14.000. Berarti sini 14.000. Mana dia? Sini ya 14.000 kita ganti. Oke, berarti sini nggak ada investment dong. Ya kan? Kita nolkan. Jadi paham? Udah itu aja ganti. Di sini kita ganti apa? Dari jurnal udah selesai. Ganti dividen income sebesar 14.000. Perhatikan net income pasti berkurang juga ya. Ini 7.400. Ini 14.000. Berkurang ya 7.600. Oke. Kemudian tadi kan investasinya berapa, Nak? Di sini. 562.800 ya, benar nggak? Untuk equity. Nah, kalau metode cost kan cuma di awal doang. Oke? Sebesar berapa sini? 560.000. Paham? Ya. Nah, itu untuk si P ya. Oke, coba kita lihat 1746, 1746. Kalau metode ekuitas berapa? 1749 ya, 1749. Oke ya. Oke, ini udah paham. Sekarang masuk kita ke adjustment dan elimination. Tadi 14.000. Kita ganti ini aja ya, 14.000, 14.000. Oke, berarti sini 14.000. 40 dia kan? Nggak mempengaruhi dia consolidated financial statement-nya di tahun pertama ya. 14.000. Terus kemudian dividennya berapa? 14.000 juga kan? Tadi ada NCI-nya ya. Nggak ada apa? Investment-nya tadi kan kita hapus ini, benar nggak? Mana investment-nya? Ini nggak ada. Ya. Yang ada hanya 560.000. Oke. Oke, nah udah kita ubah. Semuanya sama jurnalnya. Nah, perhatikan sini, Nak. Net income-nya berapa jadinya? 7.400 kan? Kalau PTP berapa? 67.600. Kalau di ekuitas sama nggak angkanya? Enggak. Beda. Kalau ekuitas. Sama, Pak. Sama karena 70 kan? Oh, iya, Bu. Kalau metode biaya Beda. Beda. sudah terbayang ya, udah bisa ya? Nah, nanti di tahun kedua baru kita lakukan adjustment. Apa nih adjustment-nya? Investment in S pada RE. Ya. Jadi tahun kedua itu kita sudah 8 jurnal, bukan 7 jurnal lagi. Oke, 70.400. Untuk RE-nya berapa ini? Sama ya, ini 212.200, 700. Ya, itu metode cost. Ya, ini saya share. Zona pertama, soal pertama. Kemudian coba kita lanjut ke soal kedua ya, supaya lebih paham. Oke,
Coba deh dibaca absen nomor 9. Saya, Pak. Siapa itu? Ien. Oh, coba. Biar nggak sunyi ya. Ya, Pak. Soal PTP mengakuisisi 80% saham biasa berhak suara PTS pada tanggal 1 Januari 2019 seharga 210.000 dengan tunai. Ekuitas pemegang saham PTS pada waktu itu terdiri dari modal saham sebesar 150.000 dan laba ditahan sebesar 50.000. Perbedaan antara harga yang dibayar dengan ekuitas PTS yang diperoleh terjadi akibat persediaan dinilai terlalu rendah atau under value sebesar 12.500. Peralatan dinilai terlalu rendah 25.000 dan paten yang belum dicatat dengan umur 20 tahun. Item-item persediaan yang dinilai terlalu rendah telah dijual oleh PTS selama tahun 2019 dan peralatan yang dinilai terlalu rendah mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun. Penyusutan garis lurus yang digunakan PTS berhutang kepada PTP sebesar 4.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan keuangan terpisah PTP dari PTS untuk tahun berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Oke. Coba apa yang kita ketahui di soal ini nih? Oke, ini soal ini ya. Di copy dulu. Oke, apa yang Anda ketahui nak di sini nak soalnya? Barang-barangnya yang diketahui. Apa diketahui? Cost of investment-nya berapa? 210.000. Investment-nya berapa kepemilikannya? 80%. Ya, 80%. Berapa? 500? 210.000. Oke, kemudian apa lagi? Ekuitas PTS. Hah? Hah? PTS-nya berapa nak? 150. Apa itu? 200. Equity. Apa, Pak? 200. modal saham 50. Oke, terus? 150. RE 50. Return on-nya 50. Oh. Totalnya berapa? 200.000. 100. Oke, pelan-pelan aja ya. Yang penting Anda paham. Oke, apalagi? Aksesnya ya. Kemana kealokasikan? Ke Mana? Inventory under value dan Inventory aja. Apa inventorinya? under value. Berapa? 12.500. 12.500. Under value. Apa lagi? Udah. Equipment Equipment-nya berapa? Equipment 25.000. 25.000. under value. Artinya under value juga. Habis itu mana lagi? Udah. Ke paten. Paten. Ada nggak patennya berapa angkanya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Jangan tanya. Ya kan? Statusnya apalagi presiden ini sudah terjual belum? Sudah. Sudah. Ya kan? Berarti sudah terjual ya? Equipment ada umurnya nggak? 5 tahun. Ada, Pak. 5 tahun. Ya. Di paten berapa umurnya? 20 tahun. 20 tahun. Udah? Apalagi dari soal? Ada resiprokal? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, gimana itu? Utang ya? Iya. Utang ya. Oke, berarti ada resiprokalnya. Account payable berapa? 4.000. 4.000. 4.000. Oke. Kita lihat di laporan keuangannya. Nah, terputus pula dia di sini. Oke. Berapa sih net income-nya? 40. Dividennya berapa? 20, ya kan? Kita butuh informasi ini enggak? Butuh kan? 40 dan 20.
Oke, net income 40.000. Dan tadi berapa dividennya? 20.000. 40.000. Udah. Apa pertama cari akses kan? Berarti apa sini? Imply Ya, Pak. value. Harus kita persenkan dulu, ya kan? Value berapa? Berarti apa rumusnya? Cost dibagi dengan persentase ya? Kan Berapa costnya? 200 210.000. dibagi 8. 80%. Berapakah itu? 200. 285.500. Gini. Oke. Ya. Kita bandingkan dengan apa? Book value of net asset. Berapa? 200.000. Ada excess dong. Ada Ada Berapa selisihnya? 500. Oke, ini. Oke, namanya apa? Excess ya? Ya, Pak. Oke, berikutnya, halo. Alokasi ekses. Aset dan liabilitas teridentifikasi dulu ya. Ada nggak tadi? Ada inventory ya? Ada. Inventory berapa? 12.500. Oke. Kemudian equipment, berapa equipmentnya? 25.000. 25.000 ya. Kita jumlahkan dulu berapa ini? 37.500. Oke. Paten benar nggak selisihnya? Ya. Iya. Ini bisa mengikuti saya. Oke. Berapa lagi nak? ingin bertanya. Hah? Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa ya, Pak? Nggak perlu dikali 80%, Pak? Yang mana ya? Ini kan yang masih 100% semuanya. Nanti ujung-ujungnya juga dikalikan 80% ketika kita mencari income dan dividen. Betul nggak? Ya kan? Iya, Pak. Ini kan 100% semuanya kan? Oh, Nanti iya. kita kalikan 80% ketika kita mencari apa? Adjusted income. Benar? Iya, Pak. Iya, benar. Ya, bagus ya pertanyaannya. Karena materi 2 langsung dikalikan gitu ya? Ya kan? Iya. Iya, Pak. Apalagi nak berikutnya? Tabel Amortisasi. Ini apa nak? Inventory ya kan tadi? Apa lagi? Equipment. Terus paten ya. Paten ini diamortisasi kan nak? Diamortisasi, Pak. Kalau goodwill udah diamortisasi nggak goodwill? Enggak. Tidak. Copyright dan copyright. Bingung. Kalau lain amortisasi nggak lain? Tidak. Ya. Jangan bingung-bingung ya. Saya juga bingung juga nanti ya. Amortize apa nih? Excess. Segini ya, benar nggak? Ini amortize. Sini amortize. Ending. Ya. Berapa inventorinya? 12.500. Equipment 25.000. Paten berapa lagi paten? 25.000 juga ya? Oke. Inventory sudah terjual? Terjual. Semuanya kan, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, berikutnya. Bisa berapa ini? 0 kan? Iya. Equipment? Berapa umurnya? 5 tahun. Berarti 25.000 dibagi 5. 5 tahun. minus 5 kan? Bisa berapa? 20.000. Ya. Kemudian paten? 20 tahun. 20 tahun. Oke. 25.000 dibagi 20. Oke. Sisa berapa itu nak? 23. 23.750. Nah, begini di berapa? 23? Bentar ya? 50 kan? 750. Oke. Ini kita pakai rumus saja.
Ini amortisasinya 18.750, Anda itu manual? Iya benar Pak. Oke, berikutnya apa? Baru kita cari apa? Income and dividen ya. Dividen. Oke, di sini berapa net income-nya? 40.000. 40.000. Kemudian ada amortisasi nggak? Ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah ya. Berapa amortisasinya? 18.750 ya kan? Ketemu adjusted income. Berapa ini? Ya kan? Nah, ini 100%. Ini tadi pertanyaan Mas Dian. Baru kita kalikan dengan kepemilikan. Sini apa sini? CI 80%. Benar? Ya, soalnya Anda sudah mereview ya pelajaran sebelumnya. Ini 20%. Ini berapa enggak? Sama dengan kalikan berapa? Ya. Oke, yang ini kalikan 20%. Berikutnya untuk apa ini? Dividen. Berapa dividennya? 20.000. Oke. Apa sini untuk CI dapat dividen? 20.000 dikali 80%. Nah, ini juga. Lah, begini. Saya. Ya, saya paham. Benar ya? Bisa ini? Nah, Bisa, outputnya. Baru kita cari investment ya. Nah, investment in S. Kamu dari ekuitas kan? Tadi berapa investmentnya di akhir periode? Berapa beginning-nya tadi? 210. 210.000. Berubah dong ketika ada apa? Laba sama dividen, benar nggak? Laba Ya, Pak. dan dividen itu kan diwakili sama perubahan RE, benar nggak, Nak? Nah, Ya, sini Pak. perubahan RE. Berapa RE-nya tadi? Di sini RE-nya si S. Berapa RE ending-nya? 70 ya? 70. RE beginning-nya 50. 50. Berapa? Kenaikan 20.000 ya? Benar? Iya, Pak. 70.000 dikurang 50.000 20. kali 80%. Ini kan masuk 80%, apa enggak? Oke. Sama dengan 70.000. Dibagi berapa tadi? Dikurang 20.000 lah jadinya, benar nggak? Iya, Pak. Dikali kita jadi sendiri. Jadi 16.000, Pak. Ini paham ya? Nah, ini kalau dia nggak ada amortisasi, benar nggak? Kayak PPT tadi, ya kan? Ini ada amortisasi nggak? Ada dong, ya kan? Mempengaruhi dong investment, benar nggak? Oke, kita buat di sini amortisation-nya berapa? 18.000 ini kan? 50. Jadi 18.750 dikali 80% tahun pertama ya. Oke, dapat berapa ini? Oke, sekarang berapa ending investment kita? Ini minus harusnya ya, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita cari Nah, 211 ya? Benar? Benar, Pak. Oke. Iya, Pak. Semuanya. Kita menjurnal. Tadi apa terakhir ini? Ya.
Sekarang F. Jurnal ya. Kita menggunakan metode ekuitas. Pertama apa? Error, Omission. Dan omission. omission. Ada nggak? Di soal tadi? Enggak ada. Nggak ada ya kan? Karena kita tahu kan mana error mana yang omission ya, kurang catat ya kan? Ada kesalahan, uang dalam perjalanan itu masuk ke error dan omission. No entry. Kedua apa? Intercompany. Profit and loss. Ya, saat ini kita kosong dulu ya. Nanti next meeting. No entry. Ketiga, apa no entry? Jadi nggak ada jual beli aset tetap, obligasi atau inventory, ya kan? Yang ketiga apa? Income. Oh, S. S. F. Dividend. Dividen S boleh ya. Apa judulnya? Debit, income, profit, S. Di sini dividen ya. Iya, Pak. Ini invest. Investment. Investment in S. Nah, berapa angkanya? Tinggal masukkan. Oke, di sini debit dan di sini kredit ya. No. Berapa nak income from S-nya tadi? Apa sini? Mana dia angkanya? Ini ya? 17.000 kan? Sama 16.000? Ya kan? Anda masukkan sini 17.000. Ini dividennya 16.000. Selisih 1.000. Nah, ini investasi awal ya. Kemudian, keempat apa? NCI? NCI share. Share atau expand. Debit. NCI? Share. Ini? Mana? Dividen. Dividen. Yang ini? NCI. Nah, berapa angkanya? Cari sini. 4250 ya, sama 4.000. 4250. 250. Ini berapa tadi? 4.000. 250. Sampai sini bisa mengikutinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 5, apa nak? 5 apa 5? Investment, Invest. and Equity equity. S. Oke. Nah, tadi apa tadi modalnya? CS ini ya? Benar nggak? Sama ini kan? Berapa nih common stoknya? Cerita stoknya? 150. Berapa? 50? 50.000. 50.000, Pak. Tadi ada akses lagi kan? Kemarin aksesnya inventory, penempatan ya, benar nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Inventory, equipment, under value semua kan? Kalau udah over value berarti dia di edit ya. Apa di sini? Paten. Nah, berapa inventory-nya? 12.500. 12.500. 500. Yang ini ambil angkanya. Terus equipment 25.000. Paten juga 25.000. Pada apa? Kreditnya? Investment In S. in S. Berapa angkanya? Kita cek. Sama dengan sum. Dikalikan berapa? 80% kan? 80%. 210. Benar nggak lebih 210 investasi kita? Benar. Ingat kemarinnya. Oke, berarti apa lagi? NCI. Ending. Oke. 20%. 2. Bisa ya? Kenapa nak kenal? Kenal? Amortisasi. Ya. Nah, mari tabel amortisasi kita, tabel amortisasi yang ini. Berarti inventory udah terjual. Berarti apa judulnya? COGS pada inventory. Berapa angkanya? 12.500. Ya, kalau over value dibalik ya. 12.500
Terus, equipment ada value kan? Mana dia? Berapa equipmentnya? 5.000. Berarti apa nak? Depreciation, expense, equipment ya? Pada akumulasi kan? Akumulasi itu kita buat aja equipment kan sama mengurangi ya kan? Berapa angkanya? 5.000. 5.000. Apakah saya kecepatan? Enggak, Pak. Ya? Berapa? Yang baik ya. Saya singkat teriak loh ya. Oke. Apalagi sini? Patent amortisasi nggak tadi? Amortisasi ya, 1050. Berarti apa tadi jurnalnya? Amortization, expense pada patent ya. Paten. Berapa angkanya? 1, 2, 50. Oke. Ketujuh apa? Ada reciprocal. Oke, ada resiprokal ya. Tadi apa yang diketahui tadi? Ini ya AP ya, benar nggak? Ya kan, curahnya berarti Iya, Pak. AP pada AR. Berapa nak? AR. 4.000. 4.000. Benar 4.000 atau 5.000? 4.000. Lihat lagi di laporannya. Ada dividen 8.000. Ini berapa dividen payable-nya? 10.000. Benar nggak 8.000 ini? Benar nggak 8.000 ini dari 10.000 80%-nya? Benar. Benar, Pak. Benar ya. Itu 80% kali 10.000, 8.000. Apa namanya dividen payable pada dividen? Benar, Pak. Nah, berapa nak? Tadi berapa kali tadi? 8.000. Oke, ini 8.000. Aduh, pegel. Udah selesai ya? Oke, kita jumlahkan. Ini gimana kreditnya ya? Oke, salah ya saya. Tiga 14 ya, coba ini. Saya nggak mau tarik ya, satu aja. Atau langsung 16.000 aja ya dari awal aja. It's okay. Sama ya? Oke. Sampai sini udah paham atau belum? Atau masih mencerna? Soal kedua loh ini. Halo, apakah kalian masih mendengarkan? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Lemes banget itu. Lemes ya. Oke. Apa kamu nunggu makan siang sama ya? Ini ngapain kita berwarna-warna ya? It's okay. Saya suka coloring. Oke, ini juga udah. Oke, sekarang kita masuk ke apa ini? Kerja konsolidasi ya. Yang pertama, income from S dan dividen S. Berarti apa sini kita buat nak? Income from S karena ekuitas. Iya, Pak. Income from S. Berapa angkanya? 17.000. Oke, kita hitung. Berarti berapa nih income-nya ini? Sama dengan 500. Maksudnya net income sini, benar nggak? Untuk RE berapa? Kok sama? Benar 106? Nah, untuk investment tadi udah kita cari kan investmentnya? Berapa investmentnya, nak? 211 kan? Iya, Pak. Terus kita cek sama jurnal, benar nggak 211? Nah, di jurnal kan ada 2 investmentnya. 1.000 nih. Ditambah 210 berapa? 211 kan? 211. Iya, Pak. Nomor ini ya. Jadi Anda harus melakukan cross check ya. Kalau Anda salah di awal, salah semuanya ya. Saya juga pusing menilainya, ya kan? Tapi kalau Anda ada benar dari awal, benar sampai akhir, ya gampang saya meriksanya 100 semua. Benar nggak? Benar dong. Benar, Pak. Ini nilai rendah sebenarnya nih. Nih, kita udah simulasi kayak gini ya, masa nggak paham-paham juga.
Oke, tadi berapa nih investmentnya? 211. Berarti 211 ya? Oke. Nih, ini dulu kita cari. Yang total liability dan ekuitas. Berapa ini, Nak? 500. Berarti sama ini dong. S-nya berapa? Sama dengan mengurangi. Oke, dikurangkan. Salah. Ini dikurangkan. Ya. Saya lagi belajar Excel juga ya ujung kayak gini ya. Terakhir S2. Oke, ya, tadi saya S2 di UI ya, menggunakan apa namanya nih? Nyari data ya. Nanti Anda gitu juga. Anda udah KTTA belum sih? Belum. Silakan, Pak. Belum, Mbak. Nanti kan Nak, nyari data juga kan? Ya. Ya, Pak. Tapi kalau pakai asisten nggak perlu ya. Oke, asistensi ya. Kalau UI ada asistensinya. Oke. Tadi saya sampai mana ya? Nah, berarti sudah terisi ya P sama S-nya? Udah kan? Nah, masuk kita ke adjustment dan elimination. Ini ada. Income from S-nya 17.000. Sini ya. Sama apa lagi? Dividen ada dividen? Dan 16.000. Kemudian, apa 1.000 ini tadi ini? investment. Investment. Mana investmentnya? Oke. Apalagi, Nak? Tapi ini udah dimasukkan. Kita tandain aja. NCI share. NCI share 4250. Sama dividen sama NCI. NCI share 4250. Masuk kita ke dividen tadi ya? Dividen Ini dividennya. Berapa tadi angkanya? 4.000. 4.000. Sama NCI. NCI-nya berapa? 250. 250. Next. Udah. Investment in S dan equity S. Ya, common stock. Coba Anda ingat ini. Nah, berapa common stocknya, Nak? Mana dia? Sini ya. 150.000. Oke, ini RE ya, ini RE beginning ya, bukan RE ending. RE ending kan 70.000 ya. Nanti Anda bisa salah. Beginning berapa beginningnya? RE beginning. Mana dia? Ini 50.000. Ending ya. Oke, baru aksesnya mana? Inventory 12.500. Terus apa itu? Equipment Equipment 25.000. Terus paten Paten 25.000. 25.000. Terus apa lagi, Nak? Udah ya? Investment kan 210? Benar nggak? Kredit. Iya, Pak. Terus NCI 52.500. Udah. Lagi amortisasi COGS inventory 12.500. Mana COGS? Inventory, mana inventory? 12.500. Apalagi? Tadi deposit expense, equipment 5.000. Oke, sini ada akunnya ya, 5.000. Oke. Terus Paten. amortisasi 1.250. Orang sini amortisasi nggak ada ya? Masuk mana? Masukkan ke other expense aja ya. 1.250. Foto juga ya. Terus apa lagi? Udah. Kemudian ada resiprokal, APAR 4.000. Mana AP? AR-nya mana AR? AR. DP 8.000. Selesai ya.
314, 314. Apakah masih on? Sama. Nah, sekarang perhatikan, Nak. Di consolidated financial statement, perhatikan ya. Nanti salah lagi. Ini kan bagian kepala 4 ya, ditambah. Oke, kurang ditambah 310. Income from S-nya habis ya. Oke, COGS-nya kepala 5 ya. Oke, ditambah dulu. Kurang ditambah 32, 500. Oke. Kira-kira segini nggak angkanya nanti kalau equity? Menurut Anda? Net income-nya? Gimana, Nak? Sama atau beda? Harusnya sama. Sama. Benar nggak? Paham ya? Sampai sini? Paham, Pak. Oke, tapi kalau cost, beda kan cost? Ya, Beda. beda, Pak. Oke, ini sekarang sisa berapa ini? 75.000. Kan nol kan dia? Oke, ini net income-nya ambil di atas ini, Nak. 71.500. Bikinnya kan habis nih 20, sisa 40 yang punya si P. Oke. Apakah? 6. Sama ya? Makanya dia sama ya kalau ekuitas sama investment ya, mengikuti persentase. SOFP kasnya berapa? Oke, ditambah dikurang kredit 59. Ya, untuk investment kan 0, benar nggak? 211 kurang 211 kan? 0 ya. Oke, coba kita cari berapa total asetnya. 717.250 ya. Oke, account payable-nya kalau debit berarti berkurang ya. Oke, 86. Oke, untuk RE kan RE ending karena benar nggak? Ya, tapi RE endingnya berapa dari RE endingnya? 106 ya? Tarik ke bawah. Oke. Sekarang kita jumlahkan, kalkulasikan. No. Dari sini. Gimana salah saya? Oh, double ini ya. Sama? Halo? Sama, Pak. Bisa ya mengerti perioditas? Ngerti, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang kita metode cost. Ya, dibantu saya metode biaya. Di mana bedanya? Jurnal ketiga, Pak. Tiga, Pak. Alhamdulillah. Nah, dividen Dividen income. and dividen Terus, S ya. Oke, kok pegawai ini saya. Terus ini apa namanya? Dividen income ya. Apa dividen income-nya? Ini ya 20.000 kan? Berarti dapat 16.000 ya? Iya. Oke. Di sini 16.000. Ini nggak ada, ini nggak ada. Oke? Kita ganti di sini dividen income. income.
16.000. Ngaruh nggak nanti ke earning income? Ngaruh. Ngaruh nggak ke RE? Ngaruh, ya kan? Berapa nih? 7.500 kan? 7.500. RE-nya 105. Oke. Investmentnya jadi berapa investmentnya? Segini benar? Untuk investmentnya, Nak? 210. 210. Ya, nanti kita adjust di tahun kedua. Oke? Kita sama semua? 595, 595. Tadi kalau metode ekuitas berapa? 596, ya. Oke. Masuk kita merubah yang jurnal kedua ini aja kan? Yang ketiga ini kan, dividend income sama dividen. 16.000. Berarti ini 16.000 kan? 16.000. Kemudian nggak ada investment in S kan di awal, benar nggak? Ada 1.000 ini kan tadi nggak ada, ya kan? Hanya 210.000 aja. Oke. Coba kita cek, udah 0 di sini, investmentnya juga udah 0. Oke, dapat. Nah, coba sini. Ini berapa net income-nya? 71.500. Yang ini berapa? 70.500. Ya, yang ini 105, ini 106. Beda ya. Selalu begitu. Nanti di tahun kedua baru kita adjust ya, investment in S pada RE seperti PPT tadi ya. Ini soalnya belum nggak mendukung ya untuk tahun pertama aja. Oke, coba secara konsolidasi sama nggak Nak angkanya Nak? Secara konsolidasi ini cost, ini ekuitas. Sama nggak? Ya, nanti kalau ujian Anda diperbolehkan menggunakan metode cost atau metode ekuitas. Ya, di mana Anda pahami? Oke, inilah yang pada tahun akuisisi ya. 1 tahun nggak, benar nggak? Coba kita ngerjain. Pak, bagaimana kalau tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat? Ngaruh nggak? Ngaruh dong, ya. Yang soal ini udah paham, Nak? Paham, Pak. Oke, berikutnya kita masuk soal setelah tahun akuisisi. Jadi Anda dapat ya mengerjakan berbagai bentuk soal, baik tahun akuisisi maupun subsequent. Saya cari dulu mana soalnya. Kedua. Ketiganya mana? K1. Ketiga. Oke. Ini soal ketiga ya. Coba baca dulu absen 15 ada? Absen 15. Nggak hadir absen 15. Siapa absen 15? Kayaknya sinyalnya jelek Pak, soalnya tadi dia keluar dari Google Meet. Oh. Ya, saya cek. Oke, coba absen 20. Saya Pak Apa itu? Husni. Nah, coba baca. PTP memperoleh 13.500 saham PTS dengan harga Rp15 per saham pada tanggal 1 Januari 2018 ketika ekuitas pemegang saham PTS terdiri dari modal saham sebesar 150.000 dan laba ditahan sebesar 15.000. Tanah milik PTS dinilai terlalu rendah ketika PTP memperoleh kepemilikannya. Ya. Oke, berapa kepemilikan kita? Sebesar 20.000. Typo saya. 20.000. Dari perbedaan biaya atau nilai buku dialokasikan ke tanah. Sisa perbedaan dialokasikan ke tanah yang belum tercatat dengan sisa umur 10 tahun. PTS berutang sebesar 5.000 kepada PTP dan P berutang kepada PTS sebesar 5.000 berupa wajib bayar. Laporan keuangan terpisah PTP dan perusahaan anaknya PTS untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Oke ya. Ini soalnya. Coba kita kopas dulu yang ini.
Oke, bantu saya. Apa yang ingin diketahui sini? Ingat ya, ini tahun berapa diketahui, Nak? 2018 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Laporannya tahun berapa? Laporannya 2019. 19. kita melakukan ini ya. Berarti kita mengerjakannya setelah tahun akuisisi. Gimana perbedaannya? Nah, kita harus tahu. Apa diketahui? Berapa kepemilikannya? Ada nggak? Cari dulu, benar nggak? Kok nggak ada gitu kan? Oke, apa yang Anda ketahui Nak di soal itu? Berarti kita cari dulu dong kepemilikannya, benar nggak? Ya kan? Kepemilikannya. Berapa persen? Benar nggak? Gimana caranya? Modal sahamnya berapa? Modal saham. Kayak punya si S ini berapa? 150.000. 150.000. Yang paling 10. Berarti bagi 10 dong, benar nggak? Berapa jam saham beredarnya? 15.000. Ini ya. Lembar. Jadi berapa kepemilikan kita? Persentasenya? 90%. Berarti 13.500 dibagi 15.000, benar nggak? Iya kan? Kita belinya berapa? 13.500 kan? Dari 15.000, benar nggak? Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, dibagi 15.000. Dikali 100 ya? Dapat 90%. Sampai jadi bisa mencari kepemilikan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, berarti apa lagi? Equity. Berarti apa nih? Cost of investment-nya berapa jadinya? Cost of investment. 90%. Dari mana? 13.500 dikali dengan harga pakai. 15, Pak. Oke, berapa ini? 202.500. 202.500. Oke. Equity S berapa? Ini masih tanggal ini ya, awal 2018. Berapa equity S-nya? Modal 150.000 ditambah 15. Oke. Terus? RE 15.000 di awal 2018, benar nggak? Iya, Pak. Oke, ini tambah ini. Oke, apalagi? Ada ekses nggak? Mana eksesnya? Ke tanah tadi ya? 20.000. Tanah 20.000. Statusnya? Under offer? Under value. Under value. Berikutnya? Apa lagi tanah di sana? Paten, Pak. Paten. Umurnya berapa? Kita nggak tahu berapa patennya, nggak tahu kan angkanya? 10 tahun. Nggak tahu. Berapa umurnya? 10 tahun. Kemudian ada apa aja Mbak diketahui ini? Utang ya? Utang usaha kan 5.000? Oke, berarti account payable 5.000. Kemudian ada utang wesel, benar nggak? Iya, Pak. Not payable. Not payable. 5. Oke, net income, dividen berapa? Apa net income? 24. 24. Dividennya 16. 16.000, Pak.
Ini ya. Oke. Ini kita hapus. Cari X dulu. Apa ini? Implied value. Cost dibagi, costnya tadi berapa? 202, 500. Kan? Dibagi 90%. Oke. Allahu Akbar, ini apaan? 202, 500 dibagi 90%. 225 ya? Berikutnya book value of Net asset berapa? 160. Oke, berapakah excess-nya? 60.000, ini excess. Alokasi kemana? Sebentar, ini apa nih mengganggu? Ke land 20.000. Iya, Pak. 20.000. Saya ke patennya 40.000. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Yang C apa, Nak? Amortisasi. Oke. Sekarang Anda ya yang jawab ya. Inventory apa nih? Land ya? Sama paten. Iya, Pak. Siapa? An? Unamortized. Beginning. Begini. Ini more. Unamortized ending. Pernyataan. Oke. Berapa land tadi? 20.000. Patennya? 40. Land berapa diamortisasi? Enggak diamortisasi. Enggak diamortisasi, Pak. Tidak dia. Di nol ya? Pak. Bisa 20.000 Iya, Pak. kan? Iya. Oke, terus paten amortisasi berapa? 10 tahun. 10 tahun. Berarti 4.000. 4.000. Bisa? 3? 36. 6. Sini. Ibu. Next. Ini apa nanti ini? Oh, jadi investasinya nih. Terus dulu. Yang dia apa? Income. Dan dividen. Income dan dividen. Di sini net income, amortization, sama adjusted income. Adjusted income. Ini dividen. Dividen. Berapa ini income-nya? 24.000. Amortisasi Minus 4.000. 4.000. Ya, jadi berapa ini? 20.000. Dividennya jadi berapa? 16.000 ya? Oke. Ini apa? Sama NCI 10%. Oke, dikali 90%. Ini 2.000. 2.000. Oke. Ini berapa ini? Kalikan berapa, Nak? Ini ya. Next, yang E. Investment ya? Iya, Pak. Investment in S. Ingat, kita mencari investment ending kan? Ini kan di 2019, betul nggak? Iya kan?
Sedangkan Iya. kita tahu berapa datanya? Tahun 2018. 11. Berarti 2 tahun dong, benar nggak? Iya, Iya. Pak. Iya. Ya, coba pakai logikanya. Sini beginning. Berapa beginningnya? Awal kita investasi berapa? 202. 202.500. 202.500. Oke. Terus apa di sini? Perubahan RE ya? Benar nggak? Perubahan RE-nya berapa? Di sini RE-nya berapa RE ending-nya? 42.000. 42. Di sini RE beginning-nya 34 kan? Tapi ini RE beginning merupakan RE ending di 2018. Tahu nggak maksudnya? Iya kan? Nah, karena dia 2 tahun, jadi kita ambil RE beginning di awal 2018. Jadi berapa tadi RE beginning-nya di 2018? 15.000. Jadi paham nggak maksudnya, Nak? Maaf, Pak, boleh diulang? Lagi ya. Oke. Kalau kita hanya mengerjakan di tahun 2019 aja, ya kan? Paham nggak? Kita mencari investment in S ini nih. Berarti kita bandingkan 42 dikurangi dengan 34. Oke? Karena kita mengerjakan di tahun setelah akuisisi, ya kan? Berarti kan 2018 sudah kita buat, ya kan? Kita pakainya harus RE beginning yang ini. RE beginning yang 2018. Jadi RE beginning, ya kan, ditambah net income di 2018, dikurangi dividen 2018, dikurangi amortisasi 2018, dapatlah RE ending-nya itu. Ya kan? Nah, RE ending itulah merupakan beginning di 2019 ini. Oke? Ya, Pak. Ya, jadi di 2 tahun ya, kita makainya yang 15.000 bukan 34.000. Oke, jadi berapa ini? Nanti Anda catat aja nanti. Sama dengan berapa itu? Dikurang 15.000 dikali 90%. Nah, dapat 24.300 ya. Nah, kira-kira berapa investasi awal kita? Ya 202 ditambah 24.300 kurang amortisasi. Nah, di sini ada amortisasinya. Berapa amortisasinya? Amortisasinya berapa amortisasinya, Nak? Cuma paten doang kan? Benar nggak? 4.000. Iya, 4.000. 4.000 itu kan sudah kita amortisasi tahun 2018, benar nggak? Iya. Iya, Pak. 2000 ini kan data di akhir tahun 2019, benar nggak? Betul, Pak. Bukan Iya. di awal 2019 kan, tapi di akhir 2019, benar? Iya, benar, Pak. Iya, Berarti di 2019 kita amortisasi sekali lagi dong, 4.000. Iya. Berarti Iya, 2 Pak. kali. Ya kan? Nah, berarti 4.000 dikali 2 tahun. 2. Oke. Dikali 90%. 20% ya. Jadi berapa itu? 8.000 ya? Minus 8.000 kali 2, 4.000 kali 2 kan 8.000 dikali 90%. Jadi jadi 7.000. berapa investment ending kita? Ending kita berapa investment ending kita nih? Allahu Akbar. $219.900, benar nggak? Nah, coba nanti kita cek di Iya, jurnal benar, ya. Tapi kalau Anda ya mengurangkan perubahan RE-nya cuma 42 dikurang 34, nanti nggak akan balance ya. Coba nanti kan ada 2 cara kan, bisa dari sini, bisa sama apa tadi satu lagi? Jurnal, benar nggak? Kita uji nanti kan, kita cross check. Oke, ini F. Jurnal. Apa yang pertama? Oke, error and omission. Ada nggak di soal? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kayaknya Anda udah tahu ya mana yang error dan omission. Yang kedua, intercompany profit transaction. Nggak ada jual beli aset tetap, inventory maupun obligasi ya. Nanti next meeting. No entry. Yang ketiga, ini kan Income from S dan dividen. ya. Income from S and
Dividen. Dividen ya. Dividen oleh S ya. Sini income from S pada dividen pada Investment. Yes. investment in Yes. berapa income-nya nak? Berapa itu income-nya sini? 18 sama 14 ya kan? 14 400. Selisih berapa itu? 3.000. 3.600. Yang keempat NCI Share. share ya. Berapa? Berapa lagi apa jurnalnya? NCI share. Ada? Dividen. Ya. NCI. Ya. Ada tanya. Ini ya kan? Benar nggak? Saya nggak kelihatan. 2.900 ya? 2.000 sama 1.600. Bisa 400. Kemudian 5 apa nak? Investment in S S. dan equity. Equity S ya. Tadi modalnya apa? Nah, ini kan kita jurnalnya tahun berapa jurnalnya? Bukan 2018 kan, tapi 2019, benar nggak? Iya kan? Ini 2019, ini juga 2019. Nah, Anda nggak pakai ini lagi data yang ini, yang apa namanya RE beginning ini 15.000, ya. Perhatikan sini, Anda ambil berapa nih capital stock ini? Capital stock kan nggak berubah ya? Berapa capital stocknya? 150 ya? Capital stock 150.000. Kemudian RE beginning berapa? Baru ini 34.000. Karena udah tahun kedua ya. 34.000. Kemudian tadi kita alokasikan kan? Kemana tadi alokasinya? Mana dia? Land. Yang ini, benar nggak? Land 20.000 berarti ini tahun pertama nih 20.000 sama 40.000 2018 waktu kita alokasi. Di tahun kedua kan sisa yang ini kan 20.000 sama 36. Nyambung nggak? Iya, Pak. Nah, yang amortisasinya makanya penting untuk tabel ini ya. Berarti di sini kita buat apa nak? Tadi itu land kan nggak diamortisasi, dia ke bawah seterusnya. 20.000. Terus apa lagi? Paten. Nah, patennya berapa? 36. 2018 berapa? Aman stoknya 150, RE-nya 15 ya kan? Terus apa nih? Land-nya 20, patennya 40 ya kan? Kan 2018 sudah kita amortisasi 4.000, benar nggak? Iya, Pak. Benar. Di sini apa? Investment S. in S. Berapa persen? 90. Coba kita cek ya. $2.16 ya? Coba kita cek. 2.16 ditambah 3.600 berapa nak? 2.19 900. Iya, Pak. kita cari. Sama nggak? Sama. Ya, nanti diulang-ulang terus ya, sampai ketemu polanya. Ini apa? NCI. NCI. Kali berapa ini? 10%. 10%. Oke. Ini kelas berapa sih ini? 552, Pak. Ini jam kedua ya? Iya, Pak. Masih ada satu lagi ya. Saya apa jawabannya ya? Oke. Kenapa apa keenam? Amortisasi. Amortisasi. Ya, sampai jam berapa sih, Nak? Jam 1, Pak. Nanti ingatin saya ya, lupa absen. Oke, mana nih, Nak? Amortisasi, lihat tabelnya. Len, amortisasi nggak, Len? Enggak, Pak. Enggak amortisasi. Apa Iya, tuh? Pak. Depreciation expense. Investment. Pada? Paten. Paten. Paten ya. Ya. Besar?
4.000. 4.000. 4.000, Pak. Kira-kira tahun 2020 tinggal berapa paten kita? 32.000. 32.000. Oh, iya. 32.000. 2000. Oke, ketujuh apa tujuh? Kode resiprokal. Apa ini di soal dulu? APNP ya? Ya, Pak. AP sama AR berapa? 5.000. 5.000, Pak. Kemudian NP 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 dan NR berapa? NR 5.000. 5.000 juga. 5.000 juga, Pak. Kemudian dividen nggak sini nak? 200. Benar nggak? Dividennya 8.000 kali 90% 72. Benar. Ya, dividen. Benar, Pak. Dividen receivable. Revenue receivable. Berapa ini? 7.200. 200. Jadi 7.200. Oke. Nah. Panjang. 281 ya, kita satu aja. Sama ya? Oke. Oke, entahlah berwarna. Oke, kita masuk sini. Apa ini nak, namanya nak? Income from S. Berapa angkanya? 18.000. 18.000. Net income-nya jadi berapa? 67.400 ya. Masuk sini net income. Sama dengan 194. Sini 194 ya RE-nya. Oke. Terus apa lagi? Ya, investment in asset ini berapa? 200? 19.900. 19.600. Oke, ini dulu. Kok di situ? Oke, berapa ini? Allahu Akbar. Nah. Udah Sabar, Pak. Udah lapar belum? Belum, udah lapar ya. Oke. 784 ya. Sampai sini kan? Tapi masuk lagi caranya. Cash-nya sama dengan ini kurang. Bisa. Oke. Ya, udah. Masuk kita ke adjustment dan elimination. Mana nih adjustment elimination? Ini ya, yang ketiga. 18. Sama apa tuh, Nak? Dividen ya? Dividen 14.400. Manakah dividen? Aduh. Nggak kelihatan. 14.400. Oh, ada 400 ya? Iya. Oke, terus? Investment in Ya. asset. Mana investment? Ini. Ya kan? Oke, ini sudah. 4, NCI share. Berapa tuh, Nak? 2.000. 2.000. Terus dividennya Dividennya berapa? 1.600. Jadi Heeh. NCI-nya 400. NCI-nya 400. Nih, Iya, Pak. namanya NCI beginning ya. Iya. Terus, ya, investment in S dan equity. Common stock-nya berapa? 150? Iya, 150, Pak. Oke, terus, tadi berapa? Dari beginning ya, 34 Iya, kan? Terus, Land 20.000. land. Oh.
Oh, ada ya lem sini 20.000. Terus Paten 36.000. paten ya Iya, Pak. 36.000. Next, investmentnya Investment 12. 216. Terus NCI-nya 2. NCI 24.000. Ini apa namanya? NCI ending. Nah. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian amortisasi. Mana sini ada nggak amortisasi sini? Berapa amortisasinya? 4.000. 4.000. Nggak ada ya sini ya? Masuk expense berarti kan? Iya, Pak. 4.000. Ada Paten. paten. Next, Ada resiprokal. AP mana AP 5.000. Terus AR 5.000. 5.000. NP NP-nya 5.000. 5.000. NR. NR 5.000. Terus DP. Dividen payroll 7.200. Terus ini. 7.200. Oke, udah habis? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masukkan ini konsolidasinya. Apa sini? Sini kan? Kepala 4 ditambahkan dikurang ditambah 500, tarik ke bawah. Habis ya income from S-nya kan? COGS-nya. Tambah dikurang ditambah 300, tarik ke bawah. Sama dengan sama nggak? Sama ya, ekuitas ya, sama. Ini tahun kedua kan? Oke. Ini jadi berapa nak? 177 ya? Oke, ini jadi berapa? 67. Ini habis ya, minus 50. Sama dengan 194, 400. Sama juga SOFV-nya. $33, kita tutup, kita tarik. Oke, investmentnya 0 kan? 219, benar nggak? Iya, Pak. Oke, kita nolkan aja, jangan ada angkanya di situ ya. 2, oke, ini paten tinggal 332. 810 ya. Terus payable-nya RE-nya berapa RE-nya? RE ending kan sini? Oke. Sama kan angkanya, Nak? Sama, Pak. Sampai Sama. sini soal sudah mengerti, saya mau habis. Paham ya? Paham. Untuk metode cost, dan ini kan nggak mendukung nih, kita nggak tahu berapa net income sama dividen tahun 2000 berapa? 2018 kan? 18 ya, Pak. Pastinya nanti RE begininya bukan segini, ya kan? Untuk metode cost, pasti di bawah ini, ya. Nanti ada adjustment-nya. Oke, nanti ini perlu saya share kah? Boleh, Pak. Perlu, Pak. Oke. Ya, silakan Om Ken. Saya mau ngisi portal. Nah, itulah materi kita, laporan keuangan konsolidasian. Bagaimana? Kira-kira bisa? Sampai sini udah di atas 50% belum pemahamannya? Mana cost, mana equity ya. Tadi kan udah teori, terus saya simulasikan soal satu-satu. Benar nggak? Benar, Ya. Pak. Iya, Pak.
itu nggak akan bisa Anda kerjakan baik cost maupun equity kalau Anda nggak latihan. Ya kan? Kuncinya hanya di latihan. Tadi tanpa kita sadari kita nggak menghafal, tapi terhafal karena sendirinya, benar nggak? Karena udah terbiasanya soal, Benar, benar Pak. nggak? Ini tadi yang respon saya tadi Mbak siapa, saya nggak tahu ya, sama Mas siapa ya. Karena kita terbiasa, ya. Oh ini 7 jurnal loh, gitu. Oh ini metode equity, ini metode cost. Ya, oke. Minggu lalu saya udah ngasih tugas, belum kan? Nah, hari ini ada Belum, tugas Pak. satu soal ya untuk cost dan equity. Ini berarti tugas ketiga ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya kasih waktu seminggu ya sambil memahami ya. Anda kerjakan terus ya. Maksudnya Anda kerjakan hati-hati. Kemarin kan tugas 1 100, tugas 2 berapa nilainya? 100 ya kan? Itu kan membantu nilai aktivitas, benar nggak? Ya, dari Iya, Pak. semua kuis ya, kerjakan dengan maksimal. Oke? Nah, itu tugas mandiri ya. Nah, sayanya nggak mau Anda egois ya. Maksudnya segini, Anda kan nanti bekerja langsung ya, pasti membutuhkan kerjasama, nggak bisa kerja sendiri, benar nggak? Ya, jadi yang pinter, ngajarnya agak yang kurang-kurang ya. Yang kurang-kurang sadar diri dong ya kan, nanya sama temannya, benar nggak? Ya, jadi tugasnya ada tugas kelompok. Kami sekarang udah masuk minggu ke 5 ya. Tugas kelompoknya apa? Anda tugas kelompoknya membuat mind map. Ya, saya ditulis membuat mind map ya. Tahu mind map? Tahu nggak? Tahu ya. Tahu, Pak. Dari awal kita udah belajar kombinasi bisnis kan. Nah, mind map-nya berarti 4. Ya, Nak? Apa yang 4 itu? Yang pertama, materi kombinasi bisnis. Yang kedua, investasi pada entitas asosiasi. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga dan empat. Yang keempat, baru intercompany profit transaction inventory. Minggu depan saya ajarkan. Ya, deadline tugas kelompok itu 1 hari sebelum UTS. Contohnya UTS-nya hari Senin, bukan AKL-nya ya. Ya Senin UTS kan, berarti Minggu sudah dikumpul nanti di gimana namanya itu? GCR. Oke? Nanti Bapak, terus bagaimana pembagian tugas, pembagian kelompoknya? Anda sudah dewasa, ya kan? Anda bagi sendiri. Ya, dibantu nanti dikoordinasi sama si siapa PJ-nya ini, Mas Dian. Ya. Berapa sih mahasiswanya, Mas Dian? 29, Pak. 29 ya. Saya maunya satu kelompok itu 4 orang. Berarti ada berapa kelompok itu? 7 kelompok ya. Satu kelompok ada 5 orang ya. Iya. Ya. Kalau mandiri kan Anda bisa ngerjain. Saya pengen lihat kerja kelompok Anda. Ya. Saya nggak tahu nih siapa yang ngerjain kombinasi ini. Saya nggak perlu tahu itu. Ya. Anda mengerjakan. Contohnya nih, Mas Dian sama siapa? Yosa gitu kan ngerjainnya gitu kan. Saling melengkapi. Kalau menurut saya bagus ya saya kasih nilai 98, 99, seperti itu saya. Berarti yang 4 orang itu nilainya 98. Paham? Kemudian ada nih ternyata Mbak Anin sama Mbak Erika gitu kan. Tentunya masih ego-ego sendiri, dia ngerjain sendiri gitu kan. Ya menurut saya 60 nilainya, berarti semuanya 60. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Apa aja dari saya? Pastinya dong, Anda nggak asal-asalan bikin ya. Kelengkapan dari informasi materi itu. Contohnya kombinasi bisnis, mengacu ke PSAK apa gitu kan, pakai metode apa, ya. Terus apa lagi? Kreativitas Anda. Seperti apa kreativitas Anda? Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu mind map ya. Terus bisa juga seperti ini. Kelihatan kelihatannya nggak?
Benar nggak? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Ya, dan seni ya. Jadi saya pengen lihat kerjasama anak STAN. Untuk kelas berapa ini? 552. 552. Ya kan? Kan nilai mandirinya kan bagus semua, 100-100 semuanya ya kan? Bagaimana dengan kelompoknya? Oke, Pak, terus bagaimana pengerjaannya? Pakai kertas karton, ya. Minimal boleh ukuran HVS seperti ini, ya. Atau tergantung materi kepadatan materinya. Ya, jangan pula Anda isi tahu mind map kan berarti intisarinya Anda tulis semuanya gitu ya. Bukan begitu juga konsepnya kalau mind map ya. Untuk apa ini? Makanya nanti dikumpul sebelum UTS untuk Anda belajar dari situ juga. Ada yang mau tanya sampai sini, Nak? Ada yang mau ditanya? Pak, Nah. itu kartonnya itu satu karton buat semuanya atau No, ada no, lebih? no, no, empat buah. Jadi empat buah. Baik, Pak. Terima kasih. Anda yang bagi kelompok bagaimana ya? Udah kebayang ya bagaimana tugasnya? Udah, Pak. Oke. Ada lagi mau ditanya, Nak? Ya, untuk materi Udah. ini Anda ulang lagi ya metode ekuitas dan metode cost ya. Kalau Anda udah paham materi hari ini ya nanti lebih mudah di materi berikutnya chapter 5 ya, intercompany profit transaction inventory ya. Begitu juga untuk plan aset maupun untuk bonds ya. Jadi Anda udah paham. 3 soal masa belum paham juga, ya kan? Satu-satu kita kerjakan ya. Oke, sering-sering diskusi. Kita punya grup kelas? Ada, Pak. Punya ya. Jangan Ada, sendiri ya. Yang bisa ajarin temannya, walaupun sosok bisa kita ajarin aja. Ya, nak, pahala ya. Yang nggak bisa, jangan sosokan. Benar nggak? Tanya, benar nggak ke temannya? Ya. Siapa? Oke. Oke, sekian dari saya. Silakan Anda komen di GCR ya mengenai materi hari ini dan tugasnya di GCR. Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat menjadi PJJ sampai akhirnya sampai kapan itu ya? Ya untuk UTS ini dulu. Si siapa namanya anaknya? Siapa lagi? Mas Dian, ini kalau ada acara ini gimana? Tetap absen nggak sih? Atau di kampus ada dispensi atau gimana? Untuk si Halo? ini kalau ada salah satu mahasiswa yang ikut lomba-lomba atau bagaimana ini? Tetap absen atau bagaimana saya buatnya? Biasanya sih kalau ada itu tetap di absen, Pak. Tetap absen ya, berarti hadir semua ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo Jos, keluar Jos.